Kasus belasan siswa sekolah dasar di Bandar Lampung yang keracunan jajanan kemasan direspon Pemkot Bandar Lampung pada Rabu siang. Semua sekolah dilarang menjual makanan kemasan yang tidak berizin, terutama jenis sosis rasa pedas yang diduga jadi penyebab keracunan. Pihak sekolah diminta meningkatkan pengawasan makanan yang dijual di kantin dan pedagang di sekitar sekolah. Hal tersebut untuk mengantisipasi peristiwa serupa dan demi keamanan kesehatan para siswa. Pada sekolah atas kejadian kemarin kami ikut prihatin dan para siswa itu sudah ditangani dengan baik oleh rumah sakit kota. Kami menghimbau juga untuk pihak sekolah untuk lebih berhati-hati dalam itu ada kantin di dalam sekolah itu kita jaga bersama, jangan makanan-makanan yang dijual di dalam itu kita pastikan dulu itu makanan-makanan yang aman untuk anak-anak. Karena kalau lihat kemarin kan kejadiannya sampai 12-13 orang anak itu kan berarti ada yang anak-anak itu kan ada yang duluan kemudian kawan-kawannya ikut, itu berarti kan makanan itu jadi favorit juga. Jadi untuk itu saya himbau untuk lebih hati-hati dan hal makanan itu yang diduga menyebabkan itu sementara kita jangan kita edarkan dulu ya sampai nanti kepolisian dan BPOM memastikan penyebabnya itu yang mana yang menyebabkan. Pengawasan jajanan di sekolah ditingkatkan setelah belasan siswa SD Negeri 1 Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, dilarikan ke rumah sakit pada Selasa siang karena keracunan jajanan diduga sosis. Mereka mengalami pusing, muntah-muntah, dan lemas. Kasus tersebut juga sudah ditangani Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung. Polisi sudah memeriksa lokasi kejadian, menyita jajanan kemasan sekaligus menginterogasi penjualnya. Pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Lampung turun untuk memeriksa sampel kandungan jajanan kemasan ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Operasi Zebra Krakatau 2024 di Lampung Utara panen pelanggaran. Sejak digelar pada 14 Oktober hingga hari Rabu kemarin atau selama 9 hari, polisi menindak lebih dari 100 pelanggar lalu lintas yang kebanyakan adalah pengendara motor. Pelanggaran didominasi pengendara motor tidak memakai helm dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kanit Turjawali Satlantas Polres Lampung Utara, Ibda Hadi Kesuma mengatakan pelanggaran ditemukan pada razia kendaraan di Jalan Sumatera Lintas Tengah dan Jalan Protokol dalam kota. Tidak hanya warga umum, banyak juga pelajar yang terjaring razia kendaraan. Dalam sepekan ini kita sudah menilang 100 pelanggar. 100 pelanggaran ya. Itu kebanyakan apa Jan pelanggaran? Kebanyakan anak-anak di bawah umur yang tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM. Kalau untuk anak sekolah kita berikan himbauan. Kita melaksanakan penyuluhan kepada anak sekolah di sekolah-sekolah dan tukang ojek di kerumunan masyarakat juga. Kita menyampaikan bahwa dari tanggal 14 sampai dengan 27 yaitu operasi Zebra Krakatau 2024. Himbauan untuk masyarakat yaitu yang pertama pakai helm untuk keselamatan pengendara itu tersebut. Yang kedua lengkapi administrasi yaitu surat kendaraan seperti surat izin mengemudi dan SNK. Temuan pelanggaran pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi karena banyak faktor. Beberapa pengendara beralasan birokrasi dan tes membuat SIM di kantor polisi sulit dan rumit. Mereka berharap pembuatan SIM bisa lebih dipermudah sehingga mereka tidak lagi jadi pelanggar lalu lintas dengan kasus tidak memiliki SIM. Belum punya. Kenapa nggak punya? Ya, karena persyaratannya cukup ribet dan untuk biayanya mahal. Tapi pernah mencoba? Untuk nanya-nanya tentang terkait persyaratan SIM-nya udah pernah. Dan itu agak cukup ribet dan terkait tesnya juga pun ya. Iya tahu Pak. Tapi belum buat. Belum. Harapannya apa? Ya pengennya sih kita dipermudah ya terkait persyaratannya dan tes-tesnya gitu dan biayanya diringankan lah. Bagi kendaraan yang disita polisi bisa langsung diurus ke Mapolres Lampung Utara
dengan syarat pemiliknya menunjukkan STNK, BPKB, dan setelah membayar denda. Sedangkan untuk pengendara yang menggunakan knalpot brong, pemiliknya diwajibkan menggantinya dengan knalpot standar. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Petugas keimigrasian dari Kemenkumham Lampung meningkatkan penjagaan masuknya warga negara asing secara ilegal. Tidak hanya di darat, penjagaan juga dilakukan di perairan Lampung yang bekerja sama dengan petugas pelabuhan dan otoritas kelautan. Tim gabungan tersebut kini meningkatkan intensitas patroli laut dengan menyasar kapal asing yang beraktivitas di Laut Lampung dan singgah atau bersandar di pelabuhan besar dan kecil, karena hal tersebut berpotensi membawa penumpang untuk diselundupkan ke Lampung. Kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian. Hal ini tentunya menjadi penting mengingat keamanan dan ketertiban negara itu perlu kita utamakan dari ulah warga negara asing yang mungkin dimungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di wilayah Indonesia. Ya, kita mengambil posisi TPI laut, itu kan ada kapal-kapal asing yang sedang sandar, gitu ya, yang sedang sandar di pelabuhan ini, itu dimungkinkan untuk di situ ada orang asing yang harus kita awasi. Ya, ini wujud nyata dari kinerja ya dari keimigrasian di wilayah Lampung. Ya, utamanya di jajaran divisi imigrasi dan kantor imigrasi yang ada di wilayah Lampung. Masuknya warga negara asing ke Indonesia secara ilegal marak terjadi dan terakhir kasusnya terbanyak adalah masuknya pengungsi etnis Rohingya ke Sumatera tujuan Aceh dan Riau. Namun pihak imigrasi menyatakan sejauh ini belum ada informasi pengungsi Rohingya masuk ke Lampung. Salah satunya karena perairan Lampung bukan jalur lintasan mereka mencari suaka setelah kabur dari negaranya. Namun kemungkinan upaya mereka masuk Lampung bisa saja terjadi karena keberadaan mereka di berbagai daerah mendapat penolakan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tahu kapan nelayan?